Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pagi hari ini saya akan memberikan tema hidup tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan kita akan menerima kuasa saat Roh Kudus itu turun ke atas setiap kehidupan kita. Pada saat itu murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka bersehati. Mereka menantikan penggenapan janji Allah itu di dalam kehidupan mereka. Dan benar di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa lain atau dikatakan mereka bisa berglosolali. Dan ketika hidup mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, saat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak mengandalkan kehidupan mereka. Mereka tidak mengandalkan kehidupan kekuatan manusia, tetapi mereka andalkan kesanggupan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus sanggup mengubah dan memperbaharui kehidupan para murid-murid. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu Petrus. Seperti kita tahu Petrus, dulunya dia hidup menyangkal Tuhan. Tetapi ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup Petrus sanggup diubahkan oleh Roh Kudus. Petrus yang dahulunya berdosa, Petrus yang dahulunya punya masa lalu yang buruk, ketika Roh Kudus datang memenuhi hidupnya. Dan ketika Petrus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, ketika dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa dimenangkan, ada 3.000 jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Bahkan ketika kita baca firman Allah, bayang-bayang daripada Petrus bisa menyembuhkan setiap sakit. Sakit apapun ketika bayang-bayang Petrus melewati, dia bisa disembuhkan. Yang kedua yaitu Stefanus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8, di sana dikatakan, "Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak." Stefanus di sini ketika dia dipenuhkan Roh Kudus, Stefanus dapat menghadapi aniaya. Stefanus dapat mengadakan mujizat dan mengadakan tanda-tanda heran di antara orang banyak. Kita tahu kisah ini, Stefanus sekalipun dia hadapi aniaya, dia harus dirajam dengan batu, dia bisa kuat karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Contoh yang ketiga yaitu Gideon. Gideon dia adalah seorang pemimpin yang tangguh. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3 dan 4 kalau kita baca di sana, kita akan melihat kisah daripada Gideon. Sebelumnya Gideon dia adalah seorang pemuda yang pemalu. Tetapi setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus sanggup mengubah hidupnya. Sehingga dia boleh menjadikan Gideon menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Dan kita juga melihat contoh yang keempat yaitu Yosua. Yosua dia adalah panglima tentara yang terkenal. Dia menjadi penakluk bangsa-bangsa yang tinggal di negeri perjanjian. Keberhasilannya bukan karena kekuatan Yosua, keberhasilannya bukan karena dia cakap, tetapi Yosua bisa karena Yosua mengizinkan Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam kehidupannya. Ada satu lagi kisah yaitu Besaliel. Besaliel adalah orang yang pertama mendesain dan membuat tabut perjanjian, serta segala perabotan yang dipakai di kemah ibadah Musa. Di sini kita melihat Besaliel dia sanggup karena dia mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dan Roh Kudus memampukan dia untuk dia menghasilkan karya seni yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita percaya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ketika kita izinkan Dia berkarya dalam hidup kita, maka ada kuasa yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kuasa yang akan memampukan kita untuk kita dapat menghadapi setiap tantangan, untuk kita dapat menghadapi setiap cobaan yang sedang kita hadapi. Pagi hari ini, Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, apapun masalah pencobaan yang sedang kita hadapi, Yesus sudah berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita izinkan Roh Kudus tinggal memenuhi setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, mari terus andalkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita dapat melewati semuanya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini, maukah kita menerima kesanggupan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Terus izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan sungguh sangat penting dalam hidup kita, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan punya kekuatan adi kodrati sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mari terus izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, izinkan Dia tetap tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami. Kami akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau kami tidak akan dapat berbuat apa-apa Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau izinkan kesanggupan Roh Kudus itu melawat hati kami, melawat hidup kami, sehingga Engkau yang akan memampukan kami. Ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami akan mengalami kekuatan yang tidak terbatas itu dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang sedang menghadapi kemustahilan. Kami mau terus izinkan Roh-Mu bekerja. Kami yang lemah, Roh Kudus sanggup berikan kekuatan. Kami yang susah, Roh Kudus Engkau sanggup memberikan penghiburan. Mari Tuhan jamah terus setiap hati kami, setiap umat-umat-Mu yang pagi hari ini mengikuti lewat streaming. Tuhan menjamah melawat kehidupan kami semuanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu tetap memenuhi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.